Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Widya Astuti dari HKI semester 2 dalam pembahasan ilmu kalam part 6. Teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang aliran Qadariyah. Dalam sejarah pemikiran Islam, teman-teman, ada banyak aliran yang mencoba memahami hubungan antara takdir Tuhan dan usaha manusia. Salah satunya adalah aliran Qadariyah ini. Secara bahasa, kata Qadariyah berasal dari bahasa Arab yaitu Qadaro yang berarti kemampuan, kekuatan atau kehendak. Jadi pada intinya Qadariyah ini secara bahasa berkaitan dengan kemampuan manusia untuk menentukan sesuatu. Adapun secara istilah, Qadariyah adalah aliran dalam ilmu kalam yang berpendapat bahwa manusia memiliki kebebasan penuh dalam menentukan perbuatannya tanpa campur tangan langsung dari takdir Tuhan, gitu. Ya, artinya dalam hal ini menurut aliran Qadariyah, manusia sendirilah yang menciptakan perbuatannya. Lalu kemunculan Qadariyah ini sekitar akhir abad ke-1 Hijriah, yaitu sekitar tahun 70 sampai 80 Hijriah, kurang lebih 690 Masehi, yang bertempat di wilayah Basroh, Irak, teman-teman. Yang melatar belakangi kemunculannya Qadariyah ini adalah sebagai interaksi terhadap pemahaman bahwa semua sudah ditentukan Tuhan atau Jabariyah, ya, sehingga manusia seolah tidak punya tanggung jawab, gitu. Adapun isi-isi dari ajaran Qadariyah ini adalah yang pertama yaitu kebebasan kehendak, yaitu menurut Qadariyah bahwa manusia punya kebebasan penuh untuk memilih mau berbuat baik atau berbuat buruk, tidak dipaksa oleh Tuhan. Contohnya begini, jika ada orang yang mencuri, maka itu adalah murni pilihannya sendiri, bukan karena sudah ditakdirkan oleh Tuhan, gitu. Yang kedua yaitu konsep keadilan Tuhan atau adalah menurut Qadariyah, Allah itu maha adil, gitu. Artinya Tuhan tidak mungkin menghukum manusia atas sesuatu yang tidak mereka lakukan, gitu. Nah, jadi teman-teman, maka dari itu manusia harus punya kebebasan memilih logika. Begini, kalau manusia tidak bebas, lalu kenapa harus dihukum? Dan itu tidak adil, gitu teman-teman. Penafsiran rasional terhadap Al-Quran, Qadariyah ini lebih kepada mengutamakan akal atau rasio dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Ayat yang berisi tentang takdir ditafsirkan oleh mereka secara rasional, gitu teman-teman. Jadi mereka ini menafsirkan Al-Quran secara mengutamakan akal, tidak langsung dipahami secara literal. Nah, tujuan mereka adalah agar ajaran agama tetap masuk akal dan sesuai dengan prinsip keadilan menurut ajarannya Qadariyah ini, ya. Lalu adapun tokoh-tokoh yang terkenal dari Qadariyah ini, diantaranya adalah yang pertama yaitu ada Ma'bad al-Juhayni. Ma'bad al-Juhayni ini yang dianggap sebagai pelopor pertama aliran Qadariyah, dan Ma'bad al-Juhayni ini juga hidup di Basroh dan menyebarkan ide kebebasan manusia. Yang kedua yaitu Gilan ad-Dimashqi. Gilan ini menyebarkan ajaran Qadariyah di wilayah Syam, Damaskus, ya. Dia dikenal sebagai seseorang yang berani mengkritik penguasa. Ini yang kemudian menjadi catatan penting bahwa aliran Qadariyah ini seringkali dianggap menyimpang oleh mayoritas ulama Sunni, ya, karena mereka terlalu menekankan kebebasan manusia, gitu, dan mengurangi peran takdir Tuhan. Baiklah, itu saja penjelasan tentang sejarah kemunculannya aliran Qadariyah. Jadi sebagai kesimpulannya teman-teman, Qadariyah ini adalah aliran yang menekankan bahwa manusia memiliki kebebasan penuh dalam menentukan perbuatannya. Mereka ingin menjaga konsep keadilan Tuhan dengan cara memberi tanggung jawab sepenuhnya kepada manusia. Namun teman-teman, ya, perlu diketahui bahwa pemikiran ini juga menuai perdebatan karena dianggap terlalu mengabaikan peran takdir, gitu teman-teman. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang aliran Qadariyah ini. Mohon maaf apabila dalam penjelasannya terdapat banyak kekurangan, dan semoga apa yang telah saya jelaskan menjadi pemahaman untuk kita semua dan bermanfaat untuk kita semua ke depannya, karena kita masih sama-sama belajar. Saya belajar, teman-teman juga belajar, dan semoga ke depannya kita lebih memahami lagi tentang aliran-aliran di dalam ilmu kalam ini, ya. Allahu a'lam bishawab. Saya Widya Astuti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.